Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitriana, NPM 09206 kali. Saya dari kelas 4A, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan, yaitu mengenai pernikahan dini pada remaja. Pengertian pernikahan dini remaja. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut agama, pernikahan dini adalah pernikahan sebelum seorang anak balik. Lalu, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja. Yang pertama itu, adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi. Sosial beranggapan ini tidak penting, pendidikan bagi perempuan, dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Yang ketiga adalah hal yang sama jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Yang keempat, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Yang kelima, hamil sebelum menikah. Lalu ada dampak dari pernikahan dini. Yang pertama itu dampak biologis. Maksudnya, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas, dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Lalu, ada dampak psikologis. Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Yang ketiga, ada dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Lalu, ada cara mencegah pernikahan dini. Yang pertama, pendidikan perempuan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal itu. Itulah mengapa memberdayakan anak perempuan sangat penting untuk mengakhiri pernikahan anak. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan. Orang tua dan tokoh masyarakat seringkali bertanggung jawab untuk memutuskan kapan dan dengan siapa seorang perempuan akan menikah. Lalu, perbanyak lapangan kerja. Memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan mikro adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah pernikahan anak. Lalu, pemberlakuan perundang-undangan di negara-negara di mana perkawinan anak lazim, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 18 tahun, merupakan langkah awal yang penting untuk perubahan positif. Selanjutnya, pemecah masalah pernikahan dini remaja. Yang pertama, usia perkawinan yang baik menurut undang-undang adalah di atas 20 tahun. Yang kedua, diberi penyuluhan bahwa usia muda belum mampu dibebani keterampilan fisik. Yang ketiga, diberi penjelasan bahwa sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya belum siap untuk bertanggung jawab. Yang keempat, pendewasaan usia perkawinan dengan usaha memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima, diberi penyuluhan bahwa perkawinan usia muda kesuburannya sangat tinggi. Yang keenam, pasang poster dan memberikan leaflet yang membuat perkawinan usia muda kemandiriannya masih rendah dan menyebabkan tingginya angka perceraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.